Halo teman-teman, selamat datang lagi teman-teman di channel Benny ACM Official ya teman-teman. Nah teman-teman, di video kali ini ataupun vlog kita kali ini ya teman-teman, kita akan mencoba melakukan survival di kawasan hutan ya teman-teman. Kita akan mencoba bertahan hidup di hutan teman-teman dengan cara mengandalkan segala jenis apa yang ada di hutan ini teman-teman. Entah itu dari buah-buahan ataupun hewannya, misalkan seperti ikan-ikan ya teman-teman. Kita akan mengeksplor juga teman-teman, menyusuri kawasan hutan ini. Karena di kawasan hutan ini ada danaunya ya teman-teman. Kita akan cobalah menyusuri kawasan danau tersebut. Siapa tahu kita bisa menemukan ataupun menjumpai reptil teman-teman. Biasanya sih ular-ular ada teman-teman. Ya, sekarang kita langsung saja menelusuri kawasannya teman-teman. Jalannya arah mana ya bang? Ini ya jalannya? Ya ini. Lurus kah? Oh. Takutnya kita nyasar atau apa kan? Oh iya. Tunggu dulu bentar. Oh ini kayaknya. Ya, teman-teman. Ini ya teman-teman kawasan yang bakal kita explore ya teman-teman, ataupun kita melakukan survivalnya di area ini teman-teman. Nah, kita akan mencoba mencari jenis makanan yang bisa kita makan teman-teman. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di sini banyak sekali teman-teman buah-buahannya teman-teman. Ya, ini salah satunya teman-teman. Ini buah ini bisa dimakan teman-teman. Namanya ini adalah jambu apa ini namanya? Karena ada tahu nggak? Jambu monyet kan? Oh benar, ini jambu monyet kayaknya. Nah, kita akan cari dulu pohonnya mana ya teman-teman. Oh itu kayaknya di atas itu kan? Ya teman-teman. Karena berhubungan kita hari ini adalah survival ya teman-teman, maka kita akan memakan buah ini ya teman-teman. Untuk menahan lapar ya teman-teman, karena kawasan yang kita eksplor kali ini sangat jauh sekali teman-teman. Jadi kita harus bisa mencari ataupun menemukan jenis makanan yang ada di hutan ini teman-teman. Ya, kita akan coba cari dulu ya teman-teman. Atau ada ini pohonnya ya bang? Ya itu pohonnya. Oh tinggi banget ini, gimana kita lihat? Lu mau gak makan buah ini? Kalau ada sih mau sih. Coba saya panjat dulu, saya akan makan kan? Teman-teman, saya akan manjat pohon ini ya teman-teman. Anjir, gak bisa teman-teman. Gimana ini? Kamu bisa manjat gak? Coba kamu panjatnya bisa gak? Ambil satu atau dua buahnya, bisa kan? Tapi tinggi ya kayaknya. Coba lah, coba bisa kan? Ya teman-teman, sangat sulit sekali ya teman-teman untuk memanjat pohonnya ya teman-teman. Ya kita akan lihat teman kita ataupun partner saya teman-teman, dia manjat pohonnya ya teman-teman. Oh seru banget teman-teman. Hati-hati ya bro. Oke. Nanti jatuh loh. Banyak nggak buahnya? Banyak. Ya teman-teman, sangat sulit sekali ya teman-teman untuk mendapatkan buahnya teman-teman. Kebetulan banget sekarang saya lapar ini. Jadi ya kebetulan kita nemukan pohon ini, pohon buahnya ya teman-teman. Ya sekali juga kita makan buahnya. Nah ini di video kali ini kayak saya juga mengajarkan cara ataupun trik ataupun tips bertahan hidup di hutan ya teman-teman dengan mengandalkan alam ya. Ini salah satu contohnya. Kita manjat ataupun naikin pohon buah jambu ya teman-teman. Ini namanya jambu monyet. Itu buahnya bisa dimakan dan rasanya enak banget teman-teman. Asam manis rasanya. Udah dapat kah bang? Ya. Ini sekarang kita udah dapat satu ya teman-teman. Ini dia buahnya. Buah ini sangat enak banget teman-teman. Ya saya coba makan dulu lah. Ya teman-teman, ini buahnya ya teman-teman. Buah ini bisa dimakan. Saya akan coba makannya ya teman-teman. Oh susah banget ini kan. Enak banget teman-teman. Lihat ya teman-teman, ini buahnya. Rasanya manis teman-teman, manis keasam-asam ya teman-teman. Ini buahnya sangat enak banget teman-teman. Ini bisa menunjang sekali teman-teman untuk kehidupan para satwa juga. Karena
dengan adanya buah seperti ini, mereka bisa juga hidup di alam liar seperti ini ya teman-teman. Berarti di kawasan ini masih ada jenis-jenis satwanya ya teman-teman, terutama jenis mamalianya. Karena ya kita bisa lihat teman-teman di tanah ini buahnya ada bekas-bekas gigitan binatangnya ya teman-teman. Gigitan binatang memakan buah ini, teman-teman bisa lihat, entah itu musang, tupai, ataupun ya jenis-jenis hewan yang berada di bawah itu, misalkan seperti rusa dan babi ya teman-teman, ataupun babi hutan. Mereka pasti ada. Ya, saya senang banget teman-teman bisa menjumpai ataupun mengeksplor kawasan seperti ini. Ya, coba lihat itu. Bisa kan? Bisa. Ya, hati-hati ya, hati-hati takutnya jatuh ntar. Ya teman-teman, sekarang kita lanjut lagi kayaknya. Oh. Teman-teman, ini ada danau ya teman-teman kayaknya. Bang, biasanya di danau gini ada kan ikan-ikan bang? Iya ada. Kebetulan banget teman-teman, kita sebenarnya ingin menyusuri danau ini kan. Nah, sekarang kayaknya kita coba ingin mancing di danau ini ya teman-teman. Tapi kita mancingnya enggak, kita tungguin ya teman-teman, kita tinggalin aja. Siapa tahu kita mancing di sini bisa dapat ikan. Nah, kalau dapat ikan ya sekali juga kita makan di sini juga kan. Ini teman-teman danaunya. Ini teman-teman, ini air danaunya ya teman-teman. Airnya bersih banget teman-teman. Nah, teman-teman, biasanya di danau seperti ini teman-teman sering menjadi tempat ataupun habitat bagi buaya ya teman-teman. Nah, biasanya mereka bersembunyi ataupun berlindung diri di area yang sulit dijangkau oleh manusia ya teman-teman. Nah, kita juga harus hati-hati teman-teman ketika menyusuri ataupun mengeksplor danau ini teman-teman. Karena bisa saja mereka menyerang kita secara tiba-tiba. Selain jenis buaya muara teman-teman, di danau seperti ini biasanya jenis ular juga ada ya teman-teman, ataupun reptil. Biasanya di danau seperti ini bisa kita jumpai ular ya, misalkan seperti Piton branch tightening atau ular ripong ya teman-teman, dan Piton reticulatus atau ular sanca teman-teman, atau sanca kembang, itu untuk nama asli atau nama umumnya. Tapi ini masih danaunya masih di dataran yang masih dangkal ya teman-teman, karena yang saya ketahui danau ini sangat luas banget teman-teman. Jadi kita akan coba mengitari ataupun menyusuri kawasan ini. Mudah-mudahan banyak hal yang kita temukan ya teman-teman. Kita bisa mempelajari bagaimana cara bertahan hidup di hutan ya teman-teman pada video ataupun vlog kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya ya teman-teman. Ayo bang, kita lanjut lagi ke depan. Ini masih kan perjalanan ke danau yang luasnya? Masih jauh. Oke. Ketika kita berada di kawasan hutan seperti ini, kita harus jeli dan waspada teman-teman. Karena sewaktu-waktu jenis-jenis hewan yang berbahaya dapat menyerang kita secara tiba-tiba. Misalkan seperti buaya dan jenis reptil lainnya teman-teman. Misalkan seperti ular sanca di kawasan ini ada teman-teman. Jadi kita harus hati-hati ya teman-teman. Ya teman-teman, medan ataupun areal yang kita lalui sangat sulit sekali teman-teman. Karena areal ini dipenuhi dengan semak belukar ya teman-teman. Jadi sangat sulit untuk kita memantau ataupun mengeksplornya ya teman-teman. Jadi kita harus jeli dan hati-hati juga. Nah, untuk tim saya himbaukan ya teman-teman, kalian harus hati-hati ketika melalui ataupun melewati areal seperti ini ya teman-teman, karena bisa saja di areal seperti ini ada jenis-jenis hewan yang sangat berbahaya. Misalkan seperti reptil, yaitu ular piton ya. Ular piton itu sangat gede banget ukurannya, jadi kita harus hati-hati. Karena di kawasan danau seperti ini pastinya ada ya teman-teman. Selain jenis ular piton, jenis ular berbisa juga ada ya teman-teman. Misalkan seperti viper, itu jenis ular tanahnya ya teman-teman, atau Calloselasma rhodostoma. Itu sangat bahaya sekali ya teman-teman, jadi kita harus jeli dan hati-hati. Jalannya yang mana bang? Ini kiri atau kanan ya? Soalnya ada bekas-bekasnya banyak banget ini. Ini entah bekas jalan atau bekas binatang ya. Arah mana ya? Ini ya? Ya itu. Itu kah? Oke. Berarti ini kan? Iya. Biasanya sih teman-teman yang saya ketahui ataupun sering saya temukan ya teman-teman, di areal bambu seperti ini ya teman-teman. Karena di areal bambu
sangat banyak sekali ya teman-teman jenis-jenis dedaunan yang ada di sini teman-teman, karena jenis dedaunan seperti ini sering menjadi tempat ataupun sarang bagi ular ya teman-teman, entah itu ular piton ataupun sanca, bahkan king cobra juga sering bersarang di areal bambu seperti ini teman-teman. Tapi kalau king cobra sih saya sudah berapa kali menemukannya ya teman-teman, baru 2 kali teman-teman saya menemukan ataupun menjumpai king cobra di bagian bambu seperti ini teman-teman ya. Karena begini teman-teman, di areal seperti kenapa sering kita temukan ataupun sering kita jumpai jenis-jenis ular ya teman-teman ya, karena mereka itu adalah hewan reptil yang artinya adalah hewan berdarah dingin. Mereka sangat menyukai tempat-tempat yang seperti ini teman-teman, dikarenakan temperatur ataupun suhunya ya teman-teman di tempat seperti ini itu lembab sekali teman-teman atau dingin. Jadi mereka sangat suka ataupun senang banget bersarang di bagian bambu seperti ini ya teman-teman. Tapi kita pada video kali ini kita akan lebih fokus ke survivalnya ya teman-teman. Kita juga akan explore juga reptilnya atau kita observasi juga. Tapi kita reptil yang enggak terlalu berbahaya aja lah. Kalau jenis-jenis ular berbisa mungkin kita hanya memperlihatkan ataupun menunjukkan kepada teman-teman semua. Tapi kalau reptil yang enggak berbahaya misalkan seperti piton, seperti piton branch tiny, itu kita akan coba observasi ya teman-teman kalau kita nemukannya. Tapi kalau enggak ya udahlah, kita lebih fokus aja ke survivalnya. Ayo bang, kita lanjut lagi. Ini emang benar ya jalannya ini? Iya. Emang benar kah? Iya bang. Takutnya kita nyasar atau apa kan? Ketika kita mengeksplor kawasan seperti ini ya teman-teman, ataupun mencari kawasan seperti ini, kita harus hati-hati juga ya teman-teman. Dan satu lagi teman-teman, ketika kita berada di air seperti ini, kita jangan terlalu berisik ya teman-teman, karena bisa saja di area atau kawasan seperti ini ada buayanya. Tapi kita akan cobalah explore ataupun kita telusuri. Sebenarnya saya ingin mencari tempat mancing yang bagusnya teman-teman. Di mana ya bang bagusnya? Di sini kah? Itu bagus kan? Bagus. Di situ. Oh, di situ aja lah kan. Sumpah teman-teman, ini dalam banget teman-teman. Ayo ikut loh. Nggak terlalu dalam sih sebenarnya, cuma sepinggang aja kan dalam airnya. Di mana ini bang? Mancing sini kah kita? Ya sini. Oh sini kayaknya bagus nih. Oke. Sekarang kita ambil dulu parang, mana tadi parang? Kita cari umpan dulu. Oke. Kita naruhkan pancingnya di sini ya teman-teman. Gimana ada cacing di sini ya? Kita coba cari cacing dulu ya teman-teman. Pancingannya mana tadi? Nah teman-teman, sekarang kita nyari cacing dulu ya teman-teman buat umpanan pancingan kita teman-teman. Kita akan gali dulu tanahnya, siapa tahu kita bisa ikan cacing ya teman-teman. Tapi biasa sih pasti ada lah cacing di tanah kayak ini. Pancingnya bakal kita tinggalin ya teman-teman, kita akan menyusuri area ini lebih jauh lagi. Nah ketika kita, mudah-mudahan pas kita datang lagi ataupun balik ke sininya ya bang, kita bisa dapat ikan teman-teman. Oke, nih. Ya teman-teman bisa lihat ini cacingnya ya teman-teman. Umpannya umpan cacing ini. Parang gitu nih. Itu pakai itunya pakai apa ya bang? Oh, udah itu ada kayu kan? Ini parang siapa tadi? Ini. Oke. Sekarang kita langsung ke danaunya lagi teman-teman, akan nyemplung lagi ke danau teman-teman. Teman-teman, saya sangat yakin banget teman-teman, di danau seperti ini pasti ada ikannya ya teman-teman. Biasanya di danau seperti ini kalau jenis ikan-ikan yang saya ketahui kalau enggak lele alam, biasanya ikan gabus ya bang. Iya. Biasanya ikan gabus banyak sekali di danau seperti ini teman-teman, ataupun rawa-rawa kayak gini kan. Kuat enggak? Sini aja ya bang. Iya.
Nah, teman-teman, kali ini saya akan coba mancing di kawasan danaunya ya teman-teman. Saya masih melihat lokasi atau tempat yang bagus untuk ngeletakin pancingannya teman-teman. Mudah-mudahan ini dapat ya bang. Iya, mudah-mudahan dapat. Kuat nggak ini ya? Itunya rantingnya. Oh, kuat ini kayaknya. Kita ikat dulu ya teman-teman, nanti pancingnya bakal kita tinggal ya. Nah, ketika kita balik muter arah sini lagi, kita akan lihat pancingnya ya teman-teman, dapat atau tidak. Oke, mudah-mudahan dapat kan. Oke, sip. Mantap. Ini lihat mana kita bang, lihat sana aja ya. Ayo kita lihat sana aja kayaknya. Ya teman-teman, ini danau sangat dalam banget teman-teman. Kita juga harus hati-hati ya teman-teman, karena ini sangat ekstrim banget teman-teman lokasinya. Teman-teman bisa lihat ya, danaunya luas sekali kan bang. Iya, Sangat luas banget. Nah teman-teman, ketika berada di danau seperti ini kita harus hati-hati dan jeli dan juga waspada teman-teman, karena sewaktu-waktu bisa saja ya jenis-jenis hewan berbahaya bisa menyerang kita secara tiba-tiba ya teman-teman. Oke, kayaknya kita langsung naik aja ya bang. Iya, naik aja. Wow, dalam banget teman-teman. Hati-hati ya bang, ini ada agak sulit medannya sini. Kita lanjut kemana lagi bang ini? Sana aja. Ke sana aja ya. Kita coba susuri lebih jauh lagi kan. Teman-teman, saya yakin banget teman-teman, di kawasan hutan seperti ini, ketika kita mengeksplor ataupun melakukan eksplorasi di alam ya teman-teman, pasti kita bisa menemukan satuannya teman-teman. Tapi sekarang kok kita nggak bisa nemukan ya bang? Mungkin waktunya belum tepat kayaknya kan. Iya. Tapi kalau menurut saya teman-teman, ketika kita mengeksplor kawasan ini, pastinya di malam hari itu jelas ada teman-teman jenis satuannya, terutama reptil. Karena di danau seperti ini bisa kita jumpai teman-teman, ataupun buaya juga ada. Tapi kalau buaya mungkin arahnya nggak di sini kayaknya, mungkin dia lebih jauh lagi. Ya kita seperti yang kita ketahui lah, binatang tersebut sangat pandai sekali dalam berkamuflase ataupun mengelabui kita ya teman-teman. Mereka sangat pandai. Ya udahlah, kita lanjut lagi ya, Mas. Iya.